ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita akan bersama-sama mempelajari ilmu faraid. Dan ini pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama sudah sangat lama. Pertemuan yang kedua sebenarnya kita melanjutkan, tetapi hukumnya lebat sekali sehingga diganti tematik, dan itu menjelang Ramadan, jadi digunakan untuk taujihat Ramadaniyah. Maka pertemuan yang kedua baru sekarang, yang semestinya ketiga. Dan perlu kita sampaikan, kajian kita adalah kajian praktek. Jadi dengan praktek maka kita bisa menerapkan, atau kajian terapan, kajian terapan, sehingga nanti kita banyak berlatih. Langsung saja nih. Mungkin sebaiknya merapat biar melihat papan tulis, karena kita banyak berlatih. Kita sudah mengetahuinya, dan dengan metode yang insya Allah kita mudahkan melalui bagan. Mayit, masih ingat ya? Mayit. Ke bawah dulu ada anak lelaki, ada anak perempuan. Ke bawah lagi cucu lelaki, cucu perempuan. Ini ahli waris ke bawah. Ini ahli waris ke bawah. Sekarang ahli waris yang ke atas. Ada ayah, ada ibu. Di atasnya ayah ada kakek, di atasnya ayah ada nenek, di atasnya ibu ada nenek, di atasnya ibu ada nenek. Mana kakek? Kakek dari ibu bukan ahli waris. Jadi di atasnya ibu ada nenek. Kalau ya tentunya jalurnya ini. Ini kan mayit. Di atas mayit ada ayah ibu ya. Di atasnya ayah ada kakek nenek, ini ahli waris. Nah sekarang dari jalur ibu, ahli waris itu nenek saja. Baik, insya Allah masih ingat ya. Kemudian sekarang yang ke samping. Sampingnya mayit ada suami atau istri, tergantung siapa yang meninggal. Kalau meninggal laki-laki berarti ahli warisnya istri. Kalau meninggal perempuan berarti ahli warisnya suami. Masih ingat insya Allah. Kemudian sekarang jalur persaudaraan. Ada saudara lelaki kandung. Kemudian masih ingat siapa? Saudari kandung. Siapa lagi? Saudara seayah. Saudara seayah. Ada siapa lagi? Saudari seayah. Saudari seayah. Siapa lagi ahli waris? Ada saudara seibu dan ada saudari seibu. Kemudian masih dari jalur saudara, keturunannya adalah ahli waris. Ini putra saudara kandung.
putra saudara kandung. Putranya saudara kandung, apanya mayit? Ponakan. Ponakan yang dari saudara laki-laki. Mana lagi ahli waris? Putra saudara seayah. Putra saudara seayah. Baik. Kemudian masih ada ahli waris, masih ada dari persaudaraan ayah. Dari persaudaraan ayah. Kakak atau adiknya ayah namanya apa? Paman. Paman kandung. Kemudian paman seayah. Kemudian keturunannya juga ahli waris. Anak paman kandung. Putra paman kandung. Kemudian dari sini juga ada ahli warisnya. Putra paman seayah. Ini ahli waris. Masih diingat ya? Jadi dengan bagian lebih mudah kita hafalin daripada kita menghafal secara prosa. Ahli waris siapa saja ya? Mungkin agak repot. Tapi kalau dengan bagian tergambar, mayit. Di bawahnya mayit ada anak laki, ada anak perempuan. Di bawahnya anak laki ada cucu laki, cucu perempuan. Kalau di bawahnya anak perempuan, nggak ada, udah. Nggak ada ahli waris. Nah sekarang di atasnya mayit, ada ayah, ada ibu. Di atasnya ayah ada kakek, nenek. Di atasnya ibu ada nenek. Nah gitu. Kemudian sampingnya mayit, ada suami atau istri, tergantung siapa mayitnya, laki atau perempuan. Kemudian jalur persaudaraan diurut, saudara kandung lelaki, saudari kandung, kemudian saudara seayah, saudari seayah, saudari seibu, saudara seibu, saudari seibu, kemudian di bawahnya putra saudara kandung, kemudian putra saudara seayah. Terus dari jalur ayah ada paman, paman kandung, paman seayah, anaknya paman kandung yang laki-laki, anaknya paman seayah yang laki-laki. Selesai. Ini di saving dulu. Ini di saving dulu. Saya pengen menunjuk satu orang menyebutkan dengan membayangkan bagian. Mayit ke bawah ini. Ustaz Zofan. Iya, mayat. Mayat, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Kemudian ke atas ada ayah, ibu, kakek. Di atasnya ayah ada kakek, ada nenek. Kemudian di atasnya ibu ada nenek. Kemudian ke samping ada saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara seayah, saudari seayah, saudara seibu, saudari seibu. Kemudian di bawahnya ada putra saudara kandung, putra saudara seayah. Di samping suami atau istri. Kemudian dari jalur ayah ada paman kandung, kemudian paman seayah. Kemudian putranya paman kandung, putranya paman seayah. Mumtaz. Itu ahli waris. Jadi bisa menyebutkan dengan mudah. Saya bertanya Zofan karena membayangkan apa? Bagan. Jadi insya Allah memudahkan. Kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan. Bagian-bagian warisan itu ada setengah, ada seperempat, ada 2/3, ada sepertiga, ada seperenam. Itu bagian-bagian warisan. Allah yang membagi langsung dalam Al-Quran. Baik. Yang pertama, ibu-ibu, nggih. Nggih. Enggak ada. Enggak ada. Jadi, ini ibu-ibu pengen bergabung, mungkin dibuka pintunya.
Baik, kita lanjutkan deh. Sudah. Sekarang kita akan melihat setengah. Pembagian setengah siapa saja? Setengah siapa saja? Insya Allah dengan melihat tangan saya hafal insya Allah. Insya Allah melihat tangan saya insya Allah nanti hafal. Karena gerakannya kemana? Siapa yang setengah? Kita lihat. Sudah selesai. Ini yang setengah. Suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari saya. Bayangkan bagian, siapa setengah? Suami, kemudian anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari saya. Coba dibayangkan, Pak Ngatali, setengah siapa saja? Suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung. Nah, mumtaz. Sudah setengah. Sekarang siapa seperempat? Siapa seperempat? Sudah. Ini mendapatkan seperempat. Suami, istri. Berarti suami bisa setengah, bisa seperempat. Itu nanti ada ketentuan yang berikutnya. Yang penting kita tahu dulu, suami itu setengah, ada seperempat. Istri seperempat. Sekarang siapa yang seperdelapan? Istri. Cepet. Istri seperdelapan. Coba kita tunjuk yang masih muda ya. Biasanya masih fresh. Bapak masih muda, Pak. Monggo Pak, yang setengah. Saudari saya. Nah, siapa yang seperempat? Suami, istri. Siapa seperdelapan? Istri. Nah, kan gampang dihafal. Baik. Satu orang lagi, Mas, yang masih muda. Setengah siapa saja? Saudari kandung, saudari saya. 6. Yang seperempat. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, suami sudah. Seperempat. Siapa lagi? Istri. Siapa seperdelapan? Istri. Cepat kan? Cepat, Masya Allah. Baik, sekarang kita akan lanjutkan bagian 2/3. Bagian 2/3. Ini tangan saya bergerak, siapa saja 2/3, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari seayah. Kesimpulannya 2/3 itu semua yang mendapatkan bagian setengah. Siapa yang mendapatkan bagian 2/3, maka semua yang mendapatkan bagian setengah. Kecuali suami. Betul sekali.
Ini suami bagiannya setengah dan seperempat. Kemudian istri bagiannya seperempat dan seperdelapan. Ini terpisah. Jadi suami bisa setengah, bisa seperempat. Kalau istri bisa seperempat, bisa seperdelapan. Kalau anak perempuan bisa setengah, bisa 2/3, begitu. Bagaimana? Nanti ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Kapan bagian setengah, kapan 2/3? Ya, ya. Tak kasih bocoran biar Bapak ada bayangan. Tak kasih bocoran. Suami dapat setengah kalau mayitnya tidak ada anak. Kalau mayitnya ada anak, suami seperempat. Nah itu satu dulu bocorannya ya. Jadi kan ada ketentuannya. Misalnya ada suami istri, istrinya meninggal dan istri ada anak, baik anak kandung berdua atau anaknya istri saja. Yang jelas yang jadi pembahasan istri ada anak, jadi istrinya anak saja. Pokoknya anaknya mayit, anaknya istri, maka suami seperempat. Tapi kalau suami istri yang meninggal dan dia nggak ada anak, maka suami setengah. Bocoran dulu. Sama nanti ketuanya juga ada ketentuannya. Baik, anak kandung, yang dimaksud anak kandung. Anak kandung. Yang dimaksud anak kandung. Bukan anak angkat, bukan anak tiri, anak kandung, itu ahli waris. Nah, sekarang yang berikutnya bagian sepertiga. Saudara seibu, saudari seibu. Saudara seibu berapa Bapak? Saudara seibu sepertiga. Saudari seibu? Iya, tergabung paling ujung sepertiga. Nah, yang terakhir 1/6. Insya Allah dilihat tangan saya, 1/6. Yang sepertiga masih kurang Pak, mohon maaf, sepertiga masih kurang. Jadi saudara seibu, saudari seibu, dan ibu, pokoknya ibu. Saudara seibu, saudari seibu, dan ibu. Itu sepertiga. Sekarang yang terakhir 1/6. Lihat tangan saya, nggih, 1/6. Coba 1/6 siapa saja? Ibu, ayah, kakek, nenek, saudara seibu, saudara seibu, terus cucu perempuan. Ada satu yang belum ditulis, kira-kira Anda bisa nebak apa enggak? Ada satu yang belum saya tulis. Yang 1/6, ada yang bisa nebak? Setengah, 2/3, 1/6. Setengah, 2/3, 1/6. Ini berarti belajar sistem ngebut. Karena sesungguhnya ya Pak, misalnya setengah dulu, masing-masing berlatih, ngambil gambar, terus setengah dikoreksi, sudah benar semuanya, gambar lagi. Jadi bagian itu digambar-gambar terus, sehingga kuat sekali. Ini kan gambarnya cuma sekali, maju, namanya sistem ngebut.
Tapi insya Allah bisa. Ulangi lagi ya Pak G. Yang pertama, siapa mendapatkan setengah? Suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari saya. Itu yang setengah. Yang berikutnya seperempat, suami, istri. Yang berikutnya yang seperdelapan, istri. Sekarang yang berikutnya yang berapa dulu? 2/3. Siapa yang 2/3? Anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari saya. Yang berikutnya 1/3. Saudara sibu, saudari sibu, ibu. Sekarang yang 1/6. Ibu, ayah, kakek, nenek, saudara si ibu, saudari si ibu, cucu perempuan, saudari saya. Kalau saya hapus, Bapak ngeberbagan ujian, lulus apa nggak kira-kira? Lulus apa enggak? Paling enggak dilihat di buku nggih. Di buku itu sudah kita gambar per halaman satu bagian sendiri. Monggo nggih. Barangkali untuk murojaah dibuka. Halaman 1. Lihat halaman 1. Halaman 1. Nah, halaman 1 ini siapa saja ahli waris. Kita kasih kotak-kotak, maksudnya memudahkan untuk menghafal. Di bawahnya mayit adanya ini gitu. Di atasnya mayit adanya ini. Kemudian sampingnya mayit ini, jalur persaudaraan ini, dari jalur ayah ini. Jadi maksudnya memudahkan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mengetahui siapa saja ahli waris, halaman 1 untuk murojaah. Kemudian sekarang, nah halaman 2, ini kalau kita tulis dalam bentuk prosa seperti ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ngapalin seperti ini kan susah ya. Ya, ngapalin dalam bentuk prosa gini kan susah. Dengan bagian terbantu karena terbayang. Nah, sekarang bagian warisan, lihat halaman 4. Lihat halaman 4. Sudah lihat halaman 4, yang berhak mendapatkan setengah. Suami, kemudian anak perempuan, kemudian cucu perempuan, saudari kandung, saudari seayah. Ya, karena untuk murojaah enak ya. Dan itu kita bantu dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada kita bantu dengan nomor centang 1, centang 2. Nggih. Baik. Kemudian lihat halaman yang berikutnya, halaman 6, yang berhak bagian 1/4. Ibu-ibu nggak ada bukunya? Nggak ada. Wah, ibu-ibu minta ke takmir. Nah, yang berhak bagian 1/4, dilihat yang pertama suami, yang kedua istri. Kemudian halaman 7, yang berhak bagian 1/8 siapa? Istri. Berarti istri bisa 1/4, bisa 1/8. Insya Allah bapak-bapak ibu sudah bisa nebak. Buka kartu atau membuka pintu. Tadi kan suami setengah dan 1/4. Kapan setengah? Kalau mayit nggak ada anak. Kalau mayit ada anak, 1/4. Nah, sekarang istri, dia ada 1/4, ada 1/8. Kapan 1/4? Kalau mayat nggak ada anak, 1/4. Kalau mayat nggak ada anak, istri? Kalau mayat ada anak, istri? 1/8. Nah, baik. Itu buka kartu dulu. Nanti semuanya sama, ketentuannya seperti itu. Ya, baik. Sekarang yang berikutnya, yang berhak bagian 1/8 sudah ya. Nah, sekarang halaman
halaman 12 yang berhak mendapatkan bagian 2/3. Kita lihat anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari seayah. Jadi untuk murojaah lihat halaman 12. Sekarang yang berhak mendapatkan bagian 1/3, halaman 13. Halaman 13. Siapa yang 1/3? Saudara sibu, saudari sibu, dan ibu. Atau di situ ibu dulu nggak apa-apa. Ibu, saudara sibu, saudari sibu. Kemudian halaman 14 yang berhak mendapatkan bagian 1/6. Dimulai dari ibu, ayah, kakek, nenek. Kemudian kalau mulai dari sini, cucu perempuan, saudari saya, saudara sibu, saudari sibu. Jelas sudah? Jelas. Saya hapus, ada yang nanti maju ngisi ya. Nggak apa-apa ya, kita coba ya. Kita coba. Siapa yang berkenan maju? Kayaknya yang masih muda kayaknya. Siapa yang berkenan maju? Ya kalau nggak ada, saya tunjuk. Model. Saya sebutkan ya. Setengah. Nah, Masya Allah. Sekarang yang berikutnya, 1/4. Masya Allah. 1/8. Masya Allah. Sekarang yang berikutnya 2/3. Masya Allah. Sekarang yang berikutnya 1/3. Masya Allah. Yang berikutnya terakhir 1/6. Lah. Masya Allah. Salah satu tok. Jazakallahu khairan. Cuma salah satu tok. Berarti benar-benar muda. Kita coba satu lagi ya, biar ya meskipun Bapak Ibu yang nggak maju, tetapi kan ikut mengerjakan gitu, ikut mengerjakan, biar terbayang. Masya Allah. Man ba'dahu Ustaz Zofan. Gak ada salah ya. Tadi salah satu. Setengah. Masya Allah. 1/4. Masya Allah. 1/8. Nah, 2/3. Masya Allah. Sekarang 1/3.
Sekarang 1/6. Mumtaz. Mumtaz itu artinya kamlot. Baik. Mau di saving dulu apa dilanjutkan? Lah, nggih. Dilanjut apa di saving? Di saving itu disimpan. Nggih. Saudara kandung laki-laki, iya. Oh ya, jadi kan belum ada yang belum disebutkan ya, ada yang belum disebutkan. Nanti ketentuannya sendiri, ya, ketentuannya sendiri. Nggih? Oh nggih. Anak laki-laki sudah meninggal ya? Iya. Tapi kan ada ininya. Iya. Misalnya laki-laki meninggal. Ada cucu laki-laki. Cucu laki-laki ahli waris apa bukan? Ahli waris. Cuma nanti permasalahannya apakah dia dapat apa tertutup. Nah kan begitu. Yang jelas ahli waris. Cuma nanti di dalam kondisi tertentu dia dapat menggantikan ayahnya. Dalam kondisi yang lain dia tidak dapat karena tertutup. Ada babnya nanti. Ada babnya. Ya. Oke. Lanjut. Kita lanjut, baik. Bapak-bapak lihat halaman 10 ya, mulai dari 8. Halaman 8. Itu ada soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diisi. Jadi untuk menguatkan yang tadi kita bahas. Kunci jawabannya ada di baliknya, tapi jangan buka kunci jawaban. Sebaliknya itu kunci jawaban, tapi jangan dilihat. Ya, nanti dilihatnya ketika sudah diisi dulu pakai pensil, monggo. Ada suami, atau saya bacakan ya, karena ada yang nggak punya buku ya. Iya, banyak buku. Yang nggak tahu, waktu itu takbir ngambil banyak ya. Waktu itu ngambil 70. Baik, sekarang lihat halaman 8. Yang nggak ada bukunya bisa nebeng. Misalnya mayat meninggalkan suami dan 1 saudari kandung. Ini ada mayat yang ditinggalkan suami dan 1 saudari kandung. Suami berapa? 1 saudari kandung berapa? Suami berapa? Setengah. 1 saudari kandung setengah. Habis sudah. Iya. Nah, lihat kunci jawaban betul. Sekarang yang berikutnya halaman 2. Mayat meninggalkan suami dan 3 saudari kandung. Nah ini kan sebenarnya soal ini ditanyakan setelah kita bahas ketentuan-ketentuannya dulu. Baik, kita balik dulu halaman 5 ya. Kita balik dulu halaman 5. Halaman 5. Sekarang kita bahas setengah dulu, halaman 5. Yang pertama, suami. Jika mayat tidak memiliki anak. Nah, kita bahas yang setengah dulu. Setengah. Baik, suami dulu. Kapan suami dapat setengah? Kalau mayat tidak meninggalkan anak. Yang kedua, anak perempuan. Kapan setengah? Kalau jumlahnya cuma 1 orang. Jadi ada suami istri, anaknya perempuan cuma
satu. Oh, dia perempuan cuma satu orang. Warisannya setengah. Nah, yang ketiga siapa? Cucu. Cucu perempuan dapat setengah kalau jumlahnya juga cuma satu. Dia dapat setengah kalau jumlahnya cuma satu. Sekarang saudari kandung dapat setengah kalau cuma satu. Jadi mayat punya saudari kandung, dia cuma satu, bagiannya setengah. Kemudian yang berikutnya siapa? Saudari seayah, sama juga. Saudari saya dapat setengah kalau jumlahnya cuma satu sendirian. Nah, ini ketentuan ini harus dihafal. Ketentuan harus dihafal. Kapan waris itu dibagi? Karena hubungan dengan jumlahnya cuma satu. Kalau misalnya itu dibagi saat ini, mungkin cucunya cuma satu. Tapi kalau itu meninggal, maka nggak dibagi cucunya jadi sehingga banyak, kan bisa mengurangi kejahatan. Insya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Ibu nggak dengar pertanyaannya ya Bu? Pertanyaannya itu kapan warisan dibagi? Karena kalau misalnya dibagi sekarang, bisa saja cucunya cuma satu. Tapi kalau dibaginya tertunda, cucunya sudah 12 barangkali gitu ya. Nah, pertanyaannya kapan warisan dibagi? Warisan itu dibagi ketika mayat meninggal, maka ketika itu juga hukum waris berlaku. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang pada saat ahli warisnya ini meninggal, kemudian baru dibagi kemudian, padahal cucu kan dapat ya, dapat. Pas dibagi kemudian cucunya sudah meninggal, maka secara hukum itu dianggap ada. Karena kan pembagiannya adalah ketika mayat meninggal dan orang itu ada, maka ketika pembagiannya kemudian kapan, maka dia dianggap ada. Dan ini merepotkan. Belum lagi nanti misalnya ini anak laki-laki ya, ketika mayat meninggal, dia nggak punya anak. Kemudian dia meninggal, adanya cucu merasa sebagai cucunya. Padahal ketika dibagi sejak awal sudah selesai, sudah nggak ada perkara. Jadi ini menjadikan permasalahan ketika pembagiannya tertunda, dan ini sangat merepotkan kita, apalagi sudah ada berapa generasi baru dibagi. Makanya warisan itu sekali lagi dibagi kapan? Dibagi segera. Lo nanti nggak enak sama orang-orang, kok nggak ada empatinya sih, keluarganya baru wafat kok ribut harta. Itu tradisi jangan dipertahankan ketika menyelisih syariat. Tradisi itu dipertahankan selama tidak menyelisih syariat. Kalau menyelisih syariat, ya contohnya ini warisan yang semestinya dibagi langsung karena ditunda, repotnya nemen. Dan kita menjumpai kasus semacam ini bertambah berat ketika misalnya menantu datang, dia bukan ahli waris, merasa saya juga anak, ya repot lagi, sudah karu-karuan. Baik, sudah jelas ya. Jadi kita bahas tengah dulu. Okay. Kalau misalkan si mayat meninggal ketika anak perempuannya sedang hamil, katakanlah kehamilan yang sudah dihembuskan nafas di dalamnya, apakah itu juga dianggap sebagai anak atau belum? Mayat meninggal, kemudian si mayat punya anak perempuannya lagi hamil. Oh ini kan anak, yaitu anak dalam perut.
belum berwujud orang yang selayaknya mendapatkan ketika pembagian. Karena kalau kan dikasih duit dia nggak bisa nerima dia. Jadi belum termasuk. Oke. Lain nanti pembagian zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah juga janin tidak dizakati. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu an sangat menganjurkan meskipun janin dalam perut tetap dizakat fitrahi. Itu lain nanti. Nah ini lain warisan. Kita lanjut. Wah ya, jadi ada 5 orang setengah hidup semuanya gitu ya, ada semuanya. Itu pasti ada yang tertutup. Nanti ada bab namanya mahjub. Ada bab namanya mahjub, tertutup oleh ini. Misalnya, kita melihat ya, misalnya ada anak perempuan, bagiannya berapa? Setengah, ya. Misalnya ada anak perempuan bagiannya setengah, kemudian ada cucu perempuan dapatnya juga setengah. Nah, pas anak perempuannya ada 2, maka cucu perempuan termasuk yang mahjub, tertutup. Kan ahli waris, ya ahli waris, tetapi anak perempuannya ada 2. Atau begini, ada anak perempuan, ada cucu perempuan, dan anak perempuannya cuma 1. Oh kan nggak menutup, ya nggak menutup. Tapi si mayat punya anak laki-laki. Ini sebenarnya ada babnya nanti ya. Ada babnya nanti. Gradually, sebenarnya kita sudah susun sangat berurutan. Tetapi kan Bapak Ibu karena penasaran, pengen tahu dulu gitu ya. Oke. Iya. Pembagian harta belum ada mayit, namanya bukan warisan, namanya hibah. Misalnya, mohon maaf, bapak punya rumah, punya toko, punya sawah, punya sepeda motor, punya mobil, bapak masih sehat begini, bagi kepada anak-anaknya sampai habis, kemudian bapak wafat, berarti nggak ada warisan, sudah habis sebagai hibah. Tetapi hibah ada ketentuannya. Harus adil. Kalau nggak adil dosa besar. Iya, boleh. Yang menjadikan ribut itu karena nggak paham syariat. Orang kalau tunduk syariat nggak akan ribut. Nah, Ketentuan hibah tadi apa tetap mengikuti standar penyumbang waris atau ada sendiri? ini pertanyaan sudah tambah dalam lagi. Ketentuan hibah apa seperti ketentuan warisan. Jadi orang tua punya anak laki, punya anak perempuan itu ya. Nanti kita akan mendapati pembahasan walidzakari mithlu hadzil untsayain, laki-laki 2 kali lipat. Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan hibah pembagiannya sama seperti warisan. Jadi laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Memang ada ulama yang mengatakan boleh sama rata, tetapi yang terjadi perbedaan pendapat. Nah, baik, kita lanjut dulu. Ya, sebenarnya kita sudah susun sangat berurutan dan pelan-pelan sekali. Sekarang setengah dulu ya, diulangi setengah dulu. Kapan suami dapat setengah? Kalau mayat tidak punya anak. Kapan anak perempuan setengah? Jumlahnya sendirian. Kalau cucu perempuan setengah? Sendirian. Kalau saudari kandung setengah kapan? Kalau sendirian. Saudari saya? Sendirian. Ya. Kalau jumlah sendirian setengah. Sekarang yang kedua, 1/4. Halaman berapa? Untuk murojaah. Halaman 6. Halaman 6. Suami mendapatkan 1/4. Di situ terus bagaimana? Suami mendapat 1/4 kalau mayat meninggalkan anak atau
mayat ada anaknya. Kalau mayat ada anaknya, suami dapat 1/4. Kalau mayat tidak ada anaknya, suami setengah. Baik, sekarang berlanjutan. Siapa yang 1/4? Berikutnya istri. Kapan istri dapat 1/4? Kalau mayat tidak ada anak. Baik, sekarang kita lanjutkan 1/8. Kapan istri dapat 1/8? Mayat ada anaknya, maka 1/8. 6. Gih? Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang berikutnya bagian berapa dulu? Bagian berapa dulu tadi kita sebutkan? 2/3 ya. Kita sebutkan 2/3 dulu. Halaman 12. Halaman 12. Sudah Isa nih. Mungkin ada dulu sebentar ya. Ada dulu, nanti kita lanjut sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari saya dapat 2/3 kapan? Dilihat halaman 12. Kita baca, anak perempuan mendapatkan 2/3 jika jumlahnya 2 orang atau lebih. Demikian pula yang lainnya. Anak perempuan 2/3 kalau jumlahnya 2 atau lebih. Cucu perempuan 2/3 kalau jumlahnya 2 ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Pokoknya 2 ke atas, mereka bagiannya 2/3. Demikian pula saudari kandung dapat 2/3 kalau jumlahnya 2 atau lebih. Demikian juga saudari seayah. Tadi dapat setengah kalau kapan anak perempuan? Anak perempuan dapat setengah kalau sendiri. Nah sekarang kalau 2 orang atau lebih, 2/3. Sama, cucu perempuan kapan setengah? Kalau sendirian. Kalau 2 orang atau lebih, 2/3. Saudari kandung, kalau sendirian setengah, kalau 2 orang atau lebih, 2/3. Demikian pula saudari seayah. Kalau sendirian setengah. Kalau jumlahnya 2 atau lebih, maka 2/3. Jumlahnya 10, ya 2/3. 2/3 dibagi sesama mereka. Nah, sudah selesai. Yang berikutnya 1/3. Halaman 13. Yang pertama siapa tadi? Ibu. Ibu dapat 1/3 kapan? Kita lihat keterangannya halaman 13. Ya, keterangannya halaman 13. Ibu mendapatkan bagian 1/3 jika mayat tidak punya anak atau tidak punya cucu dan tidak meninggalkan 2 saudara atau lebih. Agak repot ini, agak repot. Tapi gampang aja. Ini ibu dapatnya 1/3. Ibu dapat 1/3. Oh, mayat gak ninggalin anak. Maka dapatnya 1/3. Dan mayat tidak punya 2 saudara. Dan mayat tidak punya 2 saudara atau lebih. Alias adanya ada saudara cuma 1. Tapi kalau 2 lebih, ya jadi tidak ada 2 atau lebih, ya tidak ada 2 atau lebih. Maka 1/3. Diulangi lagi. Kapan ibu dapat 1/3? Kalau mayat tidak punya anak, tidak pula punya cucu, tidak pula punya saudara jumlahnya 2 atau lebih. Kalau ada saudara 1, ya 1/3. Baru tidak dapat 1/3 kalau ada 2 atau lebih. Sekali lagi diulangi. Kapan ibu dapat 1/3? Mayatnya nggak punya anak, nggak punya cucu, dan mayatnya tidak punya saudara jumlahnya 2 ke atas.
ibu masih punya mayat, nggak ngaruh, nggak ngaruh. Jadi yang berpengaruh kepada bagian sepertiga itu anak atau cucu atau saudara. Yang lainnya nggak ngaruh. Ya. Yang lainnya nggak ngaruh. Jadi yang ngaruh itu apakah ada anak atau ada cucu atau ada saudara. Ini nggak ngaruh. Tetap dapat, tetap dapat bagiannya sepertiga tadi. Di sini kalimatnya kan kapan ibu mendapat sepertiga ketika mayit tidak punya anak atau cucu. Itu salah satunya kah atau keduanya berlaku? Iya, jadi Dia punya anak tapi tidak punya cucu. ya salah satunya. Salah satunya. Jadi Dan berarti terikat sama dua saudara ini. Jadi ibu dapat sepertiga. Yang pertama, mayat tidak punya anak atau tidak punya cucu. Misalnya tidak punya anak tapi punya cucu, ya nggak dapat. Jadi syaratnya dapat sepertiga kalau nggak punya anak atau tidak punya cucu, atau tidak ada saudara yang jumlahnya 2. Ini jelas? Belum jelas? Agak bingung atau gimana? Kalau punya anak tapi tidak punya cucu, tidak berlaku berarti tadi. Dia punya anak, Punya anak. tapi nggak punya, ya namanya ada anak dong. Ada anak, ya nggak berlaku. Soalnya ada anak. Oke. Mayat meninggalkan istri dan anak laki-laki satu. Nah, waktu itu anak laki-lakinya masih kecil, itu tidak dilaris, kan belum bisa. Kita ditarik. Ibunya nikah lagi. Nah, itu rekod gimana? Nah ini Ini ada Pak. ya ini kan realita misalnya Pak ya, misalnya nyata. Cucu kakak saya. Oh iya, Masya Allah. Jadi gini, ini ibu nggak dengar pertanyaannya ya, nggak apa-apa kita sudahi dulu nggak apa-apa. Ada mayat punya istri dan punya anak laki-laki masih kecil. Ya, karena masih kecil maka nggak dibagi warisannya, keliru. Warisan itu langsung dibagi. Khawatirnya ketika tertunda, apalagi orang-orang yang ada tidak paham syariat. Misalnya ibu menikah lagi, itu kan ada suami. Kemudian ketika pembagian, wah suami dapat dong, padahal ini suami tidak ada hak. Begitu, suami nggak ada hak. Yang mendapatkan hak adalah istrinya sama anak lelakinya tadi. Iya, masih kecil. Nah sekarang masih kecil, siapa yang bisa diamanai menjaganya? Ibunya, ya ibunya. Ya ibunya. Nah, jadi kita sepertiga baru ibu ya. Yes, ibu dulu wis. Ibu dulu. Nanti yang lainnya saya akan datang. Nggih. Oh, Masya Allah. Ada salah cetak. Jadi saya sampaikan ada salah cetak. Ada salah cetak ya. Ini kan bicara bagian ya Ustaz ya, bagian atau hak. Yang saya tanyakan adalah apa hukumnya jika ahli waris itu tidak mendapatkan bagian atau haknya, hukumnya. Nah, terus yang kedua, Pak, satu-satu. Dia ahli waris. Dia ahli waris dan sebenarnya secara keadaan dia harus dapat. Tapi dia tidak mendapatkan, pembagiannya dolim. Kecuali dia ahli waris, tapi suatu keadaannya dia itu tertutup sehingga tidak dapat. Oh berarti ya memang tidak dapat, soalnya tertutup gitu. Nggih. Dapat tapi tidak sesuai dengan bagian, dolim. Oh iya, yang didolimi bisa nuntut. Itu kedoliman. Kedoliman. Makanya kan ini ya, apa namanya, kita itu miris, misalnya melihat suami meninggal, berarti yang ada istri sama anaknya ya. Misalnya contoh tadi apa ya? Ya, jadi misalnya contoh tadi,
seorang suami meninggal adanya istri sama anak. Ketika langsung dibagi, maka istri dapat berapa ada anak? Istri dapat berapa ada anak? Seperempat, soalnya ada anak. Sudah bisa ngitung tuh. Istri dapat seperempat, soalnya ada anak. Nah, anaknya laki-laki belum kita bahas ya. Anaknya laki-laki, dia dapatnya sisa. Kan nggak ada ketentuannya ya, nggak ada ketentuannya. Dapatnya sisa. Berarti 3/4-nya punya laki-laki. Selesai sudah selesai. Ketika tidak dibagi langsung, kemudian datang suami karena ibunya menikah lagi dan mohon maaf dibagi di notaris, akhirnya dibagi suami yang baru dapat, terus misalnya saudaranya istri dapat misalnya begitu, wah kezoliman. Nah, ini si ibu kan dia berarti ada amanah memegang hartanya anak. Jumlahnya berapa? 3/4. Ibu ini menjaga. Ya, jadi kalau ibu mau makan, ya yang jatahnya sendiri 1/4 itu. 3/4 dijaga punya anaknya. Ini kan namanya bab anak yatim, memelihara hartanya anak yatim. Kalau yang zalim yang berbuat zalim. Istrinya nikah, dia nikah lagi. Nah, selama nikah itu juga belum diwaris. Akhirnya berdua ini terus hartanya habis. Hartanya habis, tapi bukan untuk keperluan anak. Bukan untuk anaknya, belum dapat sama sekali. Zalim. Yang dolim Yang zalim yang berbuat zalim. dua-duanya suami istri. Oh ya, kalau dua-duanya yang berbuat, dua-duanya zalim. Sebenarnya kan dia menjaga 3/4 punya si anak, menjaga, dikembangkan. Nanti ketika sudah gede diserahkan. Atau misalnya digunakan untuk sekolah apa, sisanya berapa? Bukan 1/8 Eh? Istri ada anak 1/8. Iya, tadi bilang berapa? Salah. Iya. Terima kasih, diingatkan, terima kasih. Insya Allah mudah, insya Allah. Ketika diikuti secara urutannya, insya Allah. Dan ini buku sudah kita susun, insya Allah memudahkan. Buku-buku tentang panduan warisan sangat banyak. Kenapa saya tetap menyusun? Karena berusaha gimana ya yang memudahkan gitu. Sebenarnya sangat banyak sekali, tapi kita berusaha gimana yang memudahkan. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Oh, nanti insya Allah saya bisa titip ke Pak Eko nanti insya Allah. Ada Pak Eko ya? Iya ada Pak Eko atau Tamir Pangatali insya Allah. Iya. Nanti insya Allah saya bawakan insya Allah. Oke. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.